Terus saya kalau ke salon jarang yang namanya masker, dan itu udah lama banget nggak pernah masker. Paling sih cuma cuci rambut doang. Soalnya saya malas nunggunya pemirsa lama gitu. Saya nggak suka yang berlama-lama diem duduk di salon. Saya pengen udah langsung jadi ya di rambut saya. Dihimpit masalah rumah tangga tak membuat Ayu Ting Ting hanyut dalam nelangsa. Pedangdut yang namanya meroket sejak membawakan lagu Alamat Palsu itu justru terlihat santai dan memanjakan diri di salon kecantikan selama kehamilan. Tak hanya itu, meski tak lagi didampingi suami Henry Baskoro Hendarso alias NG, Ayu justru berlimpah kasih sayang dari keluarga. Kedua orang tuanya Abdul Rozak dan Umi Kalsum bahkan tak segan memberikan perhatian ekstra dengan memanjakan Ayu serta sang cucu yang masih di dalam perut. Pagi itu sebelum memulai aktivitas di luar rumah, Ayu Ting Ting tampak sedang disuapi oleh sang ayah. Ayu pun nampak lahap menyantap menu sarapan hari itu, yakni pepes jamur buatan Abdul Rozak sendiri. Usai menghabiskan satu piring nasi beserta masakan sang ayah, giliran ibunda Ayu Umi Kalsum menyuapi Ayu dengan buah potongan. Di kediaman orang tuanya di Depok, Jawa Barat, Ayu benar-benar tampak diperlakukan bak seorang putri yang begitu dimanja kedua orang tuanya. Hal itu lantaran orang tua Ayu ingin memastikan sang putri kebanggaan dan calon cucu mereka dalam keadaan sehat. Maklum, sejak gonjang-ganjing rumah tangganya memanas yang disebabkan masalah resepsi pernikahan yang tak kunjung terrealisasi, Ayu pun sepertinya tak ingin lagi mengharap perhatian dari suami yang telah menalak dirinya. Hanya kedua orang tuanya lah yang tak pernah berhenti memberi perhatian kepada Ayu, seperti terekam kamera Halo Selebriti berikut ini. Nyuapin siapa ya? Nyuapin Ayu. Nyuapin dua-duanya. Cucu ayah juga, buat cucu di dalam perut masih ya, bulan sehat. Habis dia nggak mau sih makan itu, bosan kali ya. Jadi ya udah ya ada makannya. Sopnya kan ada Berubah makannya masak. Cuma kalau disuapin begitu, kalau belum makan nih kalau disuapin. Makannya lihat yang aneh. Ayah masakin dia. Jamur biar gurih. Ayah oh Marco sama ibu. Nah ada jamur itu ayah jadi seneng kan. Pepes aja dia biar makan. Enak tuh. Ambil apa aja juga enak. Gurih kata. Nyiapin buahnya buat Ayu, bayinya dan kandungannya biar sehat. Aja dia suka ya, tapi dia lebih suka melon kebanyakan. Meyonnya kopinya manis banget. Enggak. Itu melon madu. Itu kayak timun suri jatuhnya. Kalau nggak Ngawur. Ngawur, Bu. Setiap hari dimanjain mulu kan. Jadi makan itu tuh sehari bisa 3 atau 4 kali, makanya badan saya kayak ngerasa makin lama makin gemuk gitu kan, makin gede kayak. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting babynya sehat, sayanya sehat gitu. Jadi harus memang konsumsi yang memang segar-segar. Kalau lagi hamil sekarang sayur-sayuran sih ya yang lagi saya senengin. Apa aja sih, nggak pilih-pilih gitulah ya, apa aja saya makan gitu selagi makanan itu sehat, bergizi. Terus juga yang masak kan kebetulan ibu kan, jadi ibu juga nggak mungkin, maksudnya ya banyak bumbu yang aneh-aneh lah gitu. Jadi ya bener-bener yang bener-bener sup ya sup gitu, nggak ada campuran apa-apa gitu. Sebagai wanita hamil, Ayu tak hanya butuh asupan makanan bergizi saja,
melainkan butuh relaksasi dan memanjakan diri dengan melakukan perawatan di salon. Ya, meski sedang berbadan dua, rupanya Ayu ingin selalu terlihat cantik. Dan lagi-lagi pelantun lagu Sik Asik itu ditemani oleh ayah dan ibunya. Ayu seolah ingin membuktikan bahwa tanpa kehadiran Enji yang masih berstatus sebagai suaminya, Ayu masih bisa menjalani hari-harinya tanpa merasa sendiri dan kesepian. Ayu bahkan tidak lagi peduli pada Enji dan apapun yang dilakukan suaminya di luar sana. Termasuk yang belakangan ini terjadi, yakni sang suami tersangkut dalam kasus pengeroyokan di tempat hiburan malam. Gimana ya, saya taunya cuma kesibukan diri saya pribadi aja. Kesibukan saya pribadi aja saya masih suka pusing mikirin. Ngapain juga mikirin orang lain yang menurut saya. Enggak lah, ngapain gitu ya. Saya nggak mau ambil pusing lah. Saya cuma mikirin anak saya dan orang-orang yang peduli sama saya, itu aja. Iya, sekarang ditemeninnya sama Ayah Mayu. Habis siapa lagi yang mau nemenin? Waalaikumsalam. Kita digesek dulu rambutnya, digesek, ngerti gak kalau ada orang rambut awet digesek. Airnya kencang banget ya. Kedatangan Ayu Ting Ting di salon tersebut rupanya hanya ingin mencuci rambutnya saja. Pemilik nama asli Ayu Rusmalina itu pun terlihat sangat menikmati pijatan demi pijatan di kepalanya di sela-sela aktivitasnya di salon. Rupanya Ayu banyak mengurai impian tentang keinginannya berlibur ke negeri ginseng Korea bersama sang buah hati jika kelak telah lahir. Maka inilah obrolan santai Ayu yang meretas keinginan untuk berlibur ke negeri Korea bersama sang calon buah hati. Saya tuh pemirsa kalau ke salon ya palingnya cuma cuci doang, jarang yang namanya masker atau apa gitu. Kenapa emang ya? Lama, saya nggak suka nunggu waktunya lama. Dan di Korea dirasanya nggak. Ajak anak lucu kan musim dingin ya. Aduh, kan banyak baju-baju ini kan, topi-topi lucu gitu. Habis lahiran pasti. Karena kalau ada si kecil kan, bajunya tapi jangan pada saat pas saljunya banget kan, orangnya nggak kuat kan, kondisinya dingin kalau jadi pas mau masuk musim dingin. Tapi enak emang musim saljunya sih ya, foto-fotonya lebih keren. Ayu Ting Ting memang pandai menutupi masalah pribadinya. Terbukti meski harus menahan rasa kecewa dan sedih atas problema rumah tangganya dengan Enji, namun Ayu tetap menunjukkan keceriaan. Bahkan seolah terbawa oleh sikap cuek dan centilnya, Ayu sampai-sampai berkeinginan mengganti warna mahkota wanitanya itu. Namun sayang, hal itu tidak bisa dilakukan karena takut zat kimia pewarna akan mempengaruhi janin dalam kandungannya. Alhasil, aktivitas perawatan di salon hari itu hanya sebatas mencuci rambut saja. Namun di tengah menanti rambutnya selesai ditata dan untuk mengusir kejenuhan, Ayu pun mendendangkan lagu berlirik sedih dan mendayu. Salah satunya adalah lagu Geisha yang berjudul Lumpuhkan Ingatanku, yang seolah sudah menjadi soundtrack kisah percintaannya dengan Enji yang penuh lara. Dunia jauh, tapi kan kalau lagi ada nggak boleh diwarnain ya. Ibu nanti nggak selesai lahiran kan. Nah, takut zat kimia. Aku terjatuh, siksa batinku sudah tak sempurna. Rusaklah harapan. Lalu kau pergi, ini terbang jauh hilang asmara. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin lupa Ini cantik mau bawaan bayi atau bawaan Ayu? Lihat hal dalam ibunya centil kali. Pun padamu jangan sembunyi. Iya, siapa sangka di balik parasnya yang jelita dengan kulit putih mulus, Ayu Ting Ting sebetulnya tak terlalu suka melakukan banyak perawatan. Namun di kehamilan yang mulai membesar, Ayu tetap terlihat cantik menawan. Konon hal itu karena pengaruh dari jenis kelamin sang jabang bayi.
Ayu memilih merahasiakan jenis kelamin bayi dalam kandungannya. Padahal orang tuanya sudah sangat penasaran. Selain gemar memanjakan diri, hingga jelang kelahirannya Ayu pun masih terlihat sibuk dengan jadwal manggung yang cukup padat. Beruntung aktivitas yang padat itu tidak dilarang oleh dokter kandungannya. Tapi benarkah Ayu sudah tak ingin mengingat Angie? Dan benarkah Ayu hanya ingin ditemani kedua orang tuanya saat persalinan nanti? Yang jelas saya setiap bulan alhamdulillah selalu berusaha untuk ngecek ke dokter dan ngeluangin waktu gitu ya untuk konsultasi. Karena kan setiap bulan pasti ada gejala-gejala yang saya rasain, apa misalnya kayaknya kok semakin berat gitu, terus kayaknya juga pinggang suka pada sakit gitu kan, suka pada pegel gitu. Tapi ya kata dokter itu masih hal wajar gitu. Dan saya juga nanya kalau saya banyak aktivitas ngeganggu nggak kesehatan buat sama babynya gitu. Tapi kata dokter enggak kok, karena ibunya sehat, ibunya kuat, insya Allah anaknya juga ngikutin yang di dalam perut gitu. Jadi ya lebih baik diajak untuk beraktivitas gitu. Jadi nanti kan biar dia tetap terus bergerak. Hapuskan